Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengisi Waktu dengan Benar. Dalam Efesus 5 ayat 15, Tuhan mengingatkan agar kita mempergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Jahat maksudnya berpotensi menggiring manusia menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya terkait waktu, kita harus bijak. Kita mesti menghargai waktu. Kita mesti mengisi waktu kita untuk sesuatu yang bernilai kekal. Dan jangan kita isi dengan menikmati kesenangan-kesenangan dunia yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita itu hidup di dalam perjalanan waktu. Seiring dengan detak jantung kita, begitulah perjalanan waktu yang kita miliki. Sebenarnya perjalanan waktu ini sangat menggetarkan. Itu akan disadari ketika seseorang ada di ujung maut, yaitu ketika dia harus melepaskan nyawanya. Dia baru sadar betapa berharga setiap detik, setiap menit, setiap jam yang dia miliki. Ketika dia harus melepaskan waktu, itu berat sekali. Kalau dia punya harta, dia pasti berani menyerahkan semua hartanya demi 1 jam atau 2 jam tambahan umur hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita menghargai waktu kita? Yaitu jika kita mengisi waktu kita dengan benar, yaitu untuk sesuatu yang bernilai abadi, sesuatu yang bernilai kekal. Jangan terkecoh dengan gelar, pangkat, uang, jodoh, anak, pasangan hidup, keturunan, karena semua itu akan kita tinggalkan. Yang paling penting, bagaimana kita memiliki diri yang dibentuk Tuhan, yang diproses Tuhan, sehingga kita berharga di matanya. Masalahnya, sampai kapan kita ini berharga di mata Tuhan? Saudara, seperti tanah liat berharga, tetapi sampai kapan? Kalau tanah liat itu bisa dijadikan bejana yang bagus, maka ia menjadi berharga. Tapi kalau waktu dan momentumnya sudah lewat dan ia tetap menjadi tanah liat, maka dia menjadi sampah. Seperti sebongkah batu permata yang jika tidak diasah tetap sebongkah batu, tetapi kalau diasah bisa menjadi permata yang berharga. Begitulah kita diperhadapkan dengan waktu yang begitu berharga. Waktu atau momentum yang berharga bagi kita, dan tentu juga bagi orang lain. Sebab waktu jugalah yang akan menentukan keadaan kita ke depan dan yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, bahkan akan mempengaruhi anak cucu kita. Sadar enggak kita? Dan itulah hukum kehidupan. Kita harus sangat berhati-hati dengan hukum atau tatanan yang satu ini. Kita akan menemukan waktu yang berharga di mana Tuhan membentuk kita melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini. Kita harus hayati itu, saudara. Saudara, waktu yang kita miliki atau momentum-momentum yang ada pada kita itu sangat penting. Karena tanpa kita sadari bisa membawa kita ke dunia atau kepada kebenaran, membawa kita ke neraka atau ke surga. Jadi sangat berharga. Namun
Jika kita mau belajar dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan membimbing kita. Tuhan itu cakap sekali mengubah orang. Bagaimana orang seperti kita ini bisa diubah? Tapi tidak banyak orang yang mau masuk sekolah kehidupan seperti ini. Kenapa? Biasanya karena fokus hidup orang adalah kesenangan-kesenangan, tidak terfokus bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Maka supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkenan, kita harus memilih ini. Walaupun tidak populer dan tidak dikenal oleh orang-orang di luar sana. Dan Tuhan akan memberikan pengalaman-pengalaman hidup untuk membentuk kita. Tuhan tidak menjerumuskan orang ke neraka kok. Tetapi Tuhan juga tidak bisa menahan orang kalau ia mau masuk neraka. Tuhan tidak bisa paksa orang berbuat baik. Tergantung orang itu. Jadi betapa berharganya umur kita yang 70 sampai 80 tahun itu. Kita itu saudara bisa menghadap Tuhan kapan saja. Kita akan sangat bersyukur kalau dalam setiap momentum dalam hidup kita tidak berbuat salah. Sebaliknya, kalau momentumnya kita isi dengan dosa dan kesalahan, kita pasti menyesal. Maka kalau hidup kita sekarang menentukan hari esok dan hidup kita mempengaruhi orang lain, jangan sampai ya saudara kita tidak menggunakan waktu atau kesempatan itu untuk hidup benar, walaupun itu berat. Dunia sering membuat orang terlena sehingga hidup suka-suka sendiri. Kita harus menyadari kita hidup di daerah yang bertuan, bukan di daerah yang tidak bertuan. Apapun yang kita lakukan itu pasti ada tuaiannya. Ada Tuhan yang memerintah, maka kita harus hidup hati-hati, jangan ceroboh. Saudara, nilai waktu itu terletak pada momentumnya. Maka momentum itu mahal, yaitu bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 14-15 mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa ditegur, orang yang tidak bisa diingatkan. Kata tidur di situ dalam teks aslinya adalah kateuda, yang artinya jatuh tertidur, to fall asleep. Jadi bukan sengaja mau tidur, melainkan jatuh tertidur, terlena. Saudara, tidak ada orang yang bermaksud mau gagal hidup. Tidak ada orang yang bermaksud mau masuk neraka. Tetapi situasi hidup bisa menggiringnya kepada kegagalan, bahkan neraka. Hal itu terjadi karena orang mengikuti cara hidup dunia sekitar. Maka kita harus bangun. Kitalah yang mengemudikan jalan hidup kita. Iblis memang membuat banyak orang jatuh tertidur sehingga menabur dalam daging, bukan menabur dalam roh. Hal ini dikehendaki oleh iblis agar manusia menuai kebinasaan. Sebab itu hati-hati, isilah waktu ini dengan bijak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.